Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa di mata kuliah manajemen strategis. Ini adalah materi awal yang akan memberikan dasar kepada kita bagaimana kita memahami manajemen strategis. Dalam paparan kali ini saya akan membagi dua topik pembahasan kita. Pertama, pembahasan tentang perencanaan, kemudian inti dari topik kita yaitu manajemen strategis. Mengapa harus berbicara perencanaan dulu? Ya, mudah-mudahan ini akan memberikan dasar pemikiran bahwa manajemen strategis ini merupakan keilmuan yang memang didasarkan atau terlandasi oleh perencanaan itu sendiri. Dalam perencanaan pendidikan, kita akan membicarakan tentang dasar konseptual, definisi atau mungkin batasan. Ya mungkin sedikit juga saya akan singgung dasar filosofisnya, kemudian bagaimana perencanaan itu dilaksanakan dalam sebuah siklus, kemudian tingkatan perencanaan itu terjadi di mana, sampai dengan apa maksud dan tujuan dari perencanaan, kemudian bagaimana cara merencanakan program dan kegiatan, lalu bagaimana melakukan perencanaan evaluasi, bagaimana melakukan perencanaan dengan mengacu pada beberapa dasar atau filosofis pendekatan dalam perencanaan. Jadi ketika kita berbicara tentang perencanaan itu dalam proses atau tahapan manajemen melandasi semua aktivitas tahapan manajemen ya. Setelah perencanaan kita kan tahunya organisasi, pengorganisasian, kemudian penggerakan dan kemudian pengawasan. Semua itu dilandasi dengan rencana. Beberapa ahli saya rangkum dalam dua definisi ini yang mungkin saudara bisa mengembangkan ke dalam definisi yang lebih luas, lebih komprehensif dari beberapa atau banyak referensi yang bisa Anda kumpulkan dari yang edisi lama sampai dengan terkini. Saya pikir itu akan baik buat Anda. Rencana itu sebenarnya bisa diterjemahkan dengan bahasa yang mudah. Bagaimana kita menjawab 5 kata yang mungkin saudara sudah sangat paham dengan istilah 5W 1H. Ya. What, why, where, who, when, dan how. Nah, ketika kita bisa menjawab ke 5 kata plus 1H itu, artinya kita sedang melakukan perencanaan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa perencanaan itu adalah membawa kondisi yang akan terjadi nanti ke saat ini. Kita mengandai-andai. Bila, maka, bila, maka, bila. Bisa seperti itu. Nah, dalam dua definisi ini disebutkan bahwa perencanaan itu merupakan proses yang kompleks proses yang luas. Bagaimana kita menetapkan tujuan-tujuan, kemudian bagaimana kita mengevaluasinya, bagaimana kita memilih kebijakan atau strategi serta tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang kita tentukan itu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya perencanaan itu merupakan proses bagaimana kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian bagaimana menerjemahkan atau menafsirkan informasi itu, lalu bagaimana kita menyebarkan atau mengkomunikasikan atau mendistribusikan informasi tersebut. Untuk apa informasi itu dikumpulkan, kemudian ditafsirkan, lalu didistribusi? Ya, sebagai dasar untuk membuat rencana. Itulah perencanaan secara sepintas saya terjemahkan seperti itu. Nah, siklusnya mungkin perencanaan itu tidak linear ya. Jadi setelah A, kemudian B, C, dan kemudian tak terhingga atau mungkin berhenti dalam satu titik.
Di sini tidak, bahwa perencanaan itu merupakan sebuah proses yang berulang terus gitu ya, yang dimulai dari proses analisis. Apa yang dianalisis? Ya banyak hal yang terkait dengan organisasi serta lingkungannya. Ketika kita membuat sebuah rencana, pasti akan membuat tujuan. Nah, ketika kita membuat tujuan itu, kita jangan bermimpi sesuatu yang tidak bisa kita capai. Kita tidak bisa merencanakan atau membuat suatu tujuan yang tidak realistis. Makanya kita lakukan analisis, mencari informasi yang ada di lembaga, kemudian apa yang terjadi di luar sana, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi besok, minggu depan, sebulan yang lalu, bahkan mungkin beberapa tahun yang akan datang. Nah, kita lakukan analisis ya, bagaimana kita mengurai permasalahan, isu-isu yang dihadapi, apa yang kita miliki, apa yang mungkin bisa mengganggu atau bisa menghambat jalannya lembaga kita di masa yang akan datang. Kita analisis, baru kita tetapkan tujuan-tujuan kita. Nah, setelah tujuan kita tetapkan, baru sasarannya siapa, gitu ya, berapa banyak, seperti apa, baru kita buat programnya, yang di dalam program itu terdiri atas banyak kegiatan-kegiatan. Baru kita buat keputusan-keputusan terkait dengan aspek yang kita rencanakan, baru dijalankan, dan jangan lupa setelah dijalankan kita evaluasi. Nah, ini yang penting, evaluasi. Evaluasi itu akan menjadi dasar ketika kita akan memperbaiki kegiatan atau program yang telah dijalankan, atau menciptakan program baru, atau menciptakan kegiatan baru, atau membuat rencana baru. Karena hasil dari evaluasi itu berisikan informasi-informasi yang akan kita gunakan untuk membuat tujuan baru, atau memperbaiki tujuan, atau meningkatkan tujuan, bahkan mungkin juga stop tujuan ini kita ganti dengan tujuan yang lain. Ini akan kembali ke analisis lagi. Ya, jadi kalau tadi disampaikan bahwa kita menganalisis lembaga, menganalisis apa yang terjadi di luar lembaga, artinya lingkungan lembaga, termasuk kita juga menganalisis hasil dari evaluasi atas program atau kegiatan yang sudah kita implementasikan di masa yang akan datang. Kemudian, nah ini, kita berbicara tentang tingkatan perencanaan. Kita tahu bahwa dalam struktur organisasi itu biasa dibagi ke dalam 3 layer, 3 lapis. Dari lapisan paling bawah, di tingkat menengah, sampai dengan tingkat atas. Ya, ada lower management, middle management, sampai ke upper atau top management. Leadership pun begitu. Leader itu ada yang leader di tingkat top leader, middle manager, atau middle leader, kemudian yang lower manager atau lower leader. Nah, berbicara dalam konsep atau konteks perencanaan, 3 tahapan ini melakukan perencanaan. Hanya memang porsinya ketiga lapis ini berbeda, walaupun satu sama lain memiliki keterkaitan. Dari atas, ya, yang top leader atau top management, itu membuat rencana yang sifatnya sangat generik, ya, sangat umum, sangat strategis. Dan tadi dikatakan mereka berada dalam tingkat yang tinggi. Tingkat yang tinggi itu biasanya berurusan dengan hal ya, atau bermasalah dengan atau berkaitan dengan isu-isu yang generik, hal yang umum, yang tidak terjadi berulang-ulang setiap saat. Dia mikir sesuatu yang besar, ya. Makanya di situ semakin ke atas cakupan perencanaan yang dibuat oleh 3 lapis ini, semakin atas cakupannya semakin luas. Jadi tidak spesifik dalam satu unit atau satu bagian tertentu di dalam unit organisasi. Semakin bawah, ya semakin ke bawah cakupannya semakin sempit, semakin detail, spesifik, presis tertentu gitu, bidang-bidang terkait tertentu. Nah, karena ya begitulah sifatnya. Kemudian di tingkat menengah atau taktis ini biasanya terkait dengan bagaimana
rencana yang dibuat itu lebih fokus ke tata kelola sumber daya ya. Ada yang mengatakan bagaimana dia menjembatani antara top leader dengan lower leader. Dia jadi perantara. Kemudian taktis ini terbisikan dengan hal-hal yang terkait sumber daya. Kemudian perencanaan operasional, ya ini rencana yang dibuat lebih spesifik ya. Jadi kalau misalnya di atas itu menghubungkan lembaga dengan lingkungan dan prinsip pengelolaan lingkungan, maka berkaitan dengan itu, si perencanaan operasional itu lebih kepada aktivitas-aktivitas yang berlawanan, bukan berlawanan sih sebenarnya, lebih menerjemahkan ya apa yang diinginkan oleh top leader ke dalam implementasi atau aktivitas harian. Ya, nah kemudian dilihat dari jangkauan waktunya, ya rencana operasional itu ya saat dilaksanakan ya itu yang dilakukan. Tapi kalau strategis bisa lebih dari 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, 15, 25, bahkan mungkin puluhan tahun. Ya, ini banyak terjadi di level kementerian misalnya yang level strategis, perencanaannya itu bukan perencanaan harian, mingguan, tahunan, dia berbicara mungkin 5 tahun. 10 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kurang ya bisa sampai 100 tahun mungkin bisa. Itulah perencanaan strategis. Memang tidak ada standar yang yang baku, harus berapa tahun perencanaan operasional, perencanaan taktis berapa tahun, nggak ada. Ya tergantung cakupannya. Kemudian, nah, proses analisis ketika kita merencanakan aktivitasnya adalah seperti ini. Ya, kita menganalisis situasi sekarang, kemudian kita menganalisis faktor internal, kemudian menganalisis faktor eksternal, dan menganalisis juga apa-apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, ketika kita melakukan analisis, nah di sini ada dua hal yang terlibat. Pertama adalah professional judgment, ya. Justifikasi atau pertimbangan atau masukan dari para profesional itu menjadi salah satu aktivitas yang biasa dilibatkan ketika proses analisis, ya, dalam ada juga analisis dilakukan melalui riset. Ya, riset-riset ini ya fokusnya kepada 4 hal tadi. Bagaimana meriset situasi saat ini yang dihadapi lembaga, apa saja faktor-faktor internal yang akan mungkin mendukung atau menjadi penghambat atau yang terjadi di luar sana, termasuk memprediksi masa yang akan datang. Setelah analisis, baru kita menghasilkan tujuan dari apa yang kita akan rencanakan, dan kemudian direview ya maksud dan tujuan itu. Ingat dalam membuat tujuan ya atau goals ya, itu kita ingat dengan yang namanya jargon SMART ya, bahwa tujuan yang kita buat itu harus spesifik ya, apa yang akan kita buat. Measurable, harus bisa diukur, kapan, berapa banyak, itu ukurannya harus jelas. Karena untuk pencapaian nanti, bahwa tujuan kita itu tercapai atau tidak tercapai, itu tergantung dari keterukuran, ya, SMART, measurable-nya itu. Lalu agreed and achievable, jangan lupa, tujuan yang kita buat dalam rencana, itu harus disetujui dan bisa dicapai. Jangan sampai tujuan-tujuannya hebat, ke atas, tapi tidak bisa dicapai. Tentu akan membuang resources, ya, membuang waktu, membuang tenaga, pikiran, sumber daya lainnya. Lalu relevan, ya relevan bisa kita terjemahkan relevan dengan apa yang kita hadapi,
permasalahan yang kita sedang hadapi, relevan dengan organisasi atau lembaga kita, relevan dengan semua stakeholder, konsumen, termasuk orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dan jangan lupa ada durasi, waktunya kapan, sampai di mana, berapa lama. Nah, itu prinsip-prinsip tujuan yang bisa kita lakukan. Kemudian, tahap pertama, landasan berpikir untuk memaknai atau memahami strategic planning atau strategic manajemen strategik kita sudah lalui. Oh ya, satu hal begini saudara-saudara. Saya mungkin akan berbicara secara bergantian antara istilah manajemen strategik dengan perencanaan strategik. Dalam hal ini, saya menerjemahkan atau mendefinisikan sama. Kalau saya berbicara manajemen strategik, ya artinya saya ngomong perencanaan strategik. Artinya perencanaan atau manajemen strategik itu dianggap sesuatu yang sama. Nah, penjelasan terkait mengapa sama, ya nanti dalam kesempatan yang lain akan saya jelaskan. Sebenarnya perencanaan strategik atau manajemen strategik itu apa sih? Ya. Nah, dalam 3 hal ini mungkin kita akan tahu bahwa perencanaan strategik itu akan bertanya tentang hal yang sangat umum sekali, sangat abstrak dan luas tentang sampai di mana sih organisasi kita atau lembaga kita itu posisinya, ya, dalam perkembangannya, dalam aktivitasnya, dalam eksistensinya. Kemudian mau kemana, gitu, ya. Perencanaan strategik akan membantu kita dalam menentukan lembaga pergi kemana, ya. Dengan manajemen strategik, organisasi itu sudah ditetapkan target atau tujuan yang harus dicapai kemana, berapa lama. Terus, mengapa itu penting? Oh ya, jelas penting. Ya, karena begini, kita tahu bahwa organisasi itu ada yang namanya siklus hidup, ya. Dia bisa dalam posisi lahir, kemudian berkembang, lalu dalam posisi puncak, dan kemudian dia akan pada posisi anti klimaks, akan turun. Nah, disinilah ketika akan turun atau ketika puncak itu, bahkan ketika lahir, organisasi itu seharusnya sudah mulai memprediksi dia akan kemana. Hanya biasanya kadang lupa ketika dalam posisi puncak atau di tengah atau bahkan akan menuju turun, organisasi itu harus mulai berpikir, ini aku mau bergerak turun ini, harus bagaimana supaya bisa naik. Kalau naik kemana? Harus bagaimana? Seperti apa? Nah, disinilah strategic planning menjadi sangat penting. Karena apa? Strategic planning itu akan membantu lembaga atau organisasi bagaimana dia mengembangkan dirinya untuk mencapai titik yang tertinggi secara efektif. Termasuk bagaimana menentukan titik tertentu ini, ya disinilah strategis ini yang kita maksudkan di dalam perencanaan strategik. Ya, mengapa penting? Dengan strategic planning, tujuan yang akan atau arah yang akan dicapai oleh organisasi itu menjadi jelas, ya. Harus kemana, harus seperti apa, dengan apa, melibatkan apa, itu ada di dalam strategic planning atau manajemen planning. Termasuk dengan strategic planning atau manajemen planning, manajemen strategik, dia membantu organisasi dalam mengembangkan landasan komprehensif dalam membuat keputusan-keputusan. Ada beberapa model perencanaan strategik yang mungkin saudara bisa elaborasi lebih jauh nanti di dalam buku-buku yang mungkin akan saya share dalam pertemuan yang akan datang. Ya, hanya di sini saya akan mengidentifikasi 6 model perencanaan strategik yang biasa kita temukan di dalam dunia nyata, ya. Pertama ada model skenario, lalu ada model organik, ada model yang berbasis isu, lalu ada yang berbasis tujuan, termasuk juga model key success factors. Ya, key success factors ini akan dikembangkan juga di dalam
mungkin perkuliahan kita ke depan supaya kita bisa memahami lebih jauh tentang itu. Lalu kemudian model perencanaan strategis yang berbasis tugas pokok. Secara simpel atau secara sederhana saya jelaskan model-model perencanaan strategis yang ada di sini. Pertama adalah Renstra atau rencana strategik berbasis skenario. Ini berangkat dari formulasi strategi dulu ya. Formulasi strategi, kemudian di skenarionya itu berdasarkan formulasi ini berdasarkan pada analisis internal ya. Ini berbicara analisis internal itu adalah analisis terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi. Kemudian formulasi strategis itu mengacu pada visi dan misi perubahan, lalu kemudian juga analisis eksternal, ya berbicara tentang peluang dan ancaman. Jadi istilah analisis lingkungan internal, eksternal itu sebenarnya akan hadir dalam semua banyak model, ya. Nah kemudian setelah di formulasi strategi itu kita mendefinisikan dan mengevaluasi program kegiatan spesifik, ya. Kemudian dalam hal ini bisa diskenariokan 0 sampai 18 bulan, kemudian skenario planning, contingency planning bisa seperti itu. Baru kemudian alokasi sumber daya, ya alokasi sumber daya dan pengukuran kriteria untuk pengendalian manajemen sampai kemudian budgeting. Jadi skenario inilah yang akan dilalui ketika proses perencanaan strategik itu dijalankan. Model yang kedua yaitu model yang berbasis penyelarasan visi misi lembaga atau model organik. Ini digambarkan dengan skema seperti ini. Kita melakukan analisis SWOT, ya, analisis situasi SWOT atau TOS, strength, weakness, opportunities, and threat. Ini akan menjadi dasar dalam merumuskan sasaran, ya. Sasaran ini dihasilkan atau diidentifikasi dari industry foresight, ya. Jadi kita memprediksikan beberapa aktivitas, maka kemudian kita bisa merumuskan sasaran itu. Dan itu didapat dari analisis eksternal, ya. Kemudian setelah kita merumuskan sasaran siapa, kemudian kita mengidentifikasi atau membuat strategi dan kebijakan. Yang kemudian selain strategi dan kebijakan, kita akan menyusun program. Ya, jadi setelah perumusan sasaran, kita menyusun program. Program itu merupakan manifestasi dari strategi dan kebijakan. Baru kita mengevaluasi kinerja. Nah, disitulah visi misi lembaga itu kita selaraskan, ya, karena dalam merumuskan sasaran, merumuskan tujuan, semua akan berangkat dari visi dan misi, ya. Kemudian model yang ketiga yaitu Rensa yang berbasis isu lembaga. Nah, visi misi dalam penyusunan wawasan lembaga industry foresight itu tetap berangkat dari situ. Selain itu juga ada analisis internal dan eksternal. Nah, baru kita dari wawasan atau harapan lembaga itu kita mengembangkan arsitektur strategiknya, ya. Dan ini akan menjadi tantangan organisasi. Baru kita rumuskan masalah, ciptakan strategi dan kebijakan apa untuk mengurai atau menjawab masalah yang dirumuskan itu, baru kita menyusun program. Itulah Rensa berbasis isu lembaga. Jadi kita berangkatnya dari isu-isu yang kita hadapi. Kemudian ini model perencanaan strategis yang berbasis key success factors. Kita
lihat bahwa berangkatnya dari visi misi juga ya, yang mana analisis lingkungan internal dan eksternal atau ALI-ALE dalam bahasa ini saya terjemahkan, singkat ya, ALI-ALE analisis lingkungan internal eksternal tetap terlibat. Kemudian kita menentukan faktor kunci keberhasilan ya, key success factors. Jadi sebelum kita menetapkan tujuan, kita mengidentifikasi atau menetapkan dulu kunci suksesnya itu faktornya apa-apa saja. Baru kita siapkan tujuan, dan tujuan kita identifikasi sasarannya, baru ke strategi, sampai kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Nah ini ada satu perbedaan dengan yang sebelumnya, adanya key success factors yang kita tentukan sebelum kita menetapkan tujuan. Dari mana key success factors itu kita tentukan? Ya, kita lakukan analisis situasi ya, dengan menggunakan SWOT. Sebenarnya alat atau instrumen untuk menganalisis situasi itu bukan hanya SWOT ya, ada banyak nanti instrumentasi atau alat-alat yang bisa kita pakai untuk menganalisis, tidak hanya SWOT. Baru kemudian ini yang biasanya terjadi di lembaga pemerintah ya, bahwa Renstra model berbasis tugas pokok ini banyak diaplikasi di instansi pemerintah. Ini berangkat dari visi misi, kemudian tupoksi tugas pokok dan fungsi kalau dulu, kalau sekarang tugas pokok saja, tidak pakai fungsi. Kemudian bidang pokok ya, kemudian kita menentukan tujuan. Jadi berangkatnya dari itu dulu. Tugas pokok lembaga, ya masing-masing instansi pemerintah itu kan ada tugas pokoknya, ada bidang-bidangnya. Mereka berangkat dari situ. Baru kemudian mereka melakukan analisis analisis kelembagaan internal maupun eksternal. Baru kita menentukan tujuan. Ya. Sampai kemudian tujuan, kemudian sasaran, baru ke strategi, kemudian kebijakan, program, kegiatan, sampai kemudian ke budgeting atau penganggaran. Nah, ini berangkatnya di situ. Renstra berbasis tugas pokok itu mengacu pada penempatan tujuannya mengacu pada tugas pokok dan fungsi. Nah, kemudian komponen-komponen manajemen strategis. Nah, ini yang harus saudara pahami ya. Dalam merancang atau membuat manajemen strategi, kita harus mengidentifikasi komponen ini ada atau tidak. Kalau ada, nah seperti apa? Mari kita lihat. Ketika kita berbicara manajemen strategik, maka kita akan berbicara tentang visi, misi, core values and beliefs, lalu strategic issues, dan operational plan. Walaupun dalam beberapa literatur, operational plan atau rencana tindak atau RENOP ya, itu kadang dipisah, walaupun itu merupakan rangkaian dari manajemen strategik atau perencanaan strategik ya. Biasanya kalau berbicara manajemen strategik, stop sampai dengan strategic issues. Baru setelah itu tindak lanjutnya ada di RENOP, rencana operasi atau operational plan. Visi, nah ini hal yang penting, karena visi itu kan kita terjemahkan sebagai gambaran masa depan organisasi ya, yang akan dicapai. Misalnya begini, ketika kita membayangkan lembaga Anda 5 tahun yang akan datang akan seperti apa. Nah itulah gambaran utuh atau gambaran bayangan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun, 20, 30, bahkan 100 tahun. Visi itu di situ. Biasanya visi itu memuat tentang tujuan yang akan dicapai, ya, kapan, lalu nilai apa yang menjadi landasan lembaga itu. Misalnya contoh ada visi UNJ menjadi lembaga di tahun 2025 menjadi Universitas Kependidikan
tingkat dunia yang berlandaskan pada ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Nah, di situ ada 25 tahun, tahun 2025 itu nanti, yang mungkin kalau dari saat ini, sekarang saya berbicara tahun 2020 kan masih 5 tahun yang akan datang. Dan sebenarnya kata-kata 2025 itu sudah beberapa tahun yang lalu ditetapkan, ya, menjadi universitas kependidikan tingkat dunia, ya, atau yang bertaraf internasional. Nah, itu kan gambaran 2025 UNY ini akan menjadi universitas kependidikan kelas dunia, ya, yang unggul, kreatif, inovatif, ya, unggul, kreatif, inovatif. Kemudian yang berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Yang mungkin ini dalam ransa berikutnya ini akan berubah. Ini berbicara core values and belief, takwa, mandiri, cendekia, itu core values and beliefs, ya. Nah, itu visi. Terus ada yang mengatakan visi itu bagaimana? Visi itu merupakan harapan, keinginan, mimpi masa depan. Ya, silakan. Tapi ada yang mengatakan juga visi itu kalau bisa berbatas waktu, ya. Jadi bukan sekolah A memiliki visi menciptakan insan cendekia, menciptakan anak yang bertakwa. Lalu saya tanya, sampai kapan? Kapan itu akan dicapai? Ingat ya, visi itu berbeda dengan logo, berbeda dengan slogan, moto, ya. Nanti penjelasan tentang itu dalam kesempatan yang lain kita diskusikan. Nah, misi itu adalah pernyataan tentang untuk apa lembaga kita hadir. Itu biasanya misi, ya. Jadi ketika mengidentifikasi atau mengembangkan misi lembaga, pasti kita akan berbicara untuk apa lembaga ini hadir. Lembaga ini ada dalam rangka apa. Core values and beliefs berisikan tentang uraian tentang perilaku atau ide penting bagi lembaga yang akan melandasi aktivitas. Ya, setiap kegiatan, setiap aktivitas, setiap pokok-pokok pikiran, kebijakan yang dibuat oleh lembaga itu mengacu pada core values dan beliefs itu, ya. Dan itu akan menjadi pedoman dan pegangan setiap orang, baik dalam beroperasi atau dalam berinteraksi dengan pihak-pihak luar atau stakeholder. Lalu ada strategic issues. Ya, ketika kita membuat rencana strategik atau manajemen strategik, ya kita harus mengangkat isu-isu strategis, yaitu isu-isu yang bisa menjadi penggerak, ya, kita akan melakukan apa. Isu-isu yang menciptakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, inilah yang akan dipecahkan, gitu. Baru berbicara tentang rencana tindak lanjut. Visi itu sudah dibuat. Nah, untuk mencapainya harus dengan apa? Harus bagaimana? Seperti apa? Dengan membuat rencana operasional, rencana tindak. Kemudian langkah-langkahnya kita melakukan assessment, ya, atau melakukan telaah analisis organisasi kita itu sampai di mana, gitu. Ya, posisi kita saat ini di mana? Untuk mengetahui posisi kita, ya, kita lakukan analisis SWOT. Salah satunya, ya, salah satu alat untuk menganalisis lingkungan adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Ya. Untuk apa? Menelaah lingkungan internal dan eksternal lembaga. Nah, dalam hal ini lingkungan internal biasanya kita lakukan dengan analisis SW. Strength, weakness. Berbicara tentang kekuatan dan kelemahan, berarti ini berbicara tentang kita. Ketika berbicara tentang opportunities and threat ini berbicara di luar sana, ya, lingkungan eksternal. Yang tertukar dalam hal ini. Lingkungan internal berbicara tentang apa kekuatan dan kelemahan kita. Yang ada di luar sana, apa sih peluangnya? Peluang itu ada di mana? Di sana, di luar. Ancamannya ada di mana? Di luar. Walaupun sebenarnya ancaman juga bisa ada di dalam. Nah, tapi ancaman yang ada di dalam kita sebut dengan kelemahan. Kemudian
apa yang harus kita lakukan ketika kita menganalisis kekuatan kelemahan? Dalam rangka bertanya, di mana lembaga ini, sampai di mana, nah, buat daftar kekuatan. Kemudian buat juga kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Cuman kadang-kadang begini, kita harus jujur ya, ketika mengidentifikasi kekuatan, mungkin bisa kita jujur, bahkan kadang-kadang melebih-lebihkan. Jangan. Termasuk dalam mengidentifikasi kelemahan. Ya, jangan ditutup-tutupi. Jangan ya cari aman saja. Jangan. Justru kalau kita tidak menceritakan hal atau mengidentifikasi hal yang sebenarnya, itu akan bermasalah dengan aktivitas berikutnya. Kemudian ketika berbicara, mungkin nggak kita melakukan ini? Harus cari yang apa, hal-hal apa yang ada di luar sana. Ya, kekuatan dan ancaman, kita buat daftarnya. Kemudian langkah berikutnya kita buat rencana aksi, buat review ya, matriks SWOT-nya kita buat. Nanti di dalam aktivitas kuliah yang lain bagaimana kita mengaplikasikan analisis internal eksternal dengan matrik SWOT ya. Kemudian kembangkan rencana tindak, bagaimana monitoringnya, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana merevisinya. Ini langkah berikutnya. Kemudian kita identifikasi isu strategis. Ya ini isu-isu ini akan menjadi penghambat dan berkembangkan tujuan dan rencana tindak detail setiap isu strategis. Nah, di sini kita harus memaksimalkan apa yang kita punya untuk mencapai tujuan, ya. Dan ingat bagaimana kita meminimalisir dampak-dampak yang kita terima dari kekuatan yang akan melemahkan kita. Gitu. Kita harus bisa memprediksikan, kemudian bagaimana supaya pengaruhnya tidak terlalu serius terhadap organisasi, kita lakukan di sini, tahap ini. Lalu langkah berikutnya, lakukan monitoring atas rencana tindak yang dibuat untuk merespon isu. Monitoring itu ya kita melakukan aktivitas controlling ya. Aktivitas controlling salah satunya di dalamnya ada monitoring. Lalu evaluasi, kemudian revisi. Dan ini yang terakhir, perlu visi. Ya. Biasanya kadang-kadang dalam langkah manajemen strategis berangkat dari visi, ya, berangkat dari visi. Baru visi dijabarkan ke dalam aktivitas kebijakan, tujuan, kebijakan sampai dengan program dan penganggarannya. Semua akan mengacu ke situ, ya. Mission, your non-profit purposes, vision, the impact you intend to make. Nah, biasanya seperti itu. Baik, itu saja secara singkat paparan awal terkait dengan manajemen strategik. Mudah-mudahan akan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru, bahkan mungkin rencana-rencana Anda ke depan terkait dengan pengembangan pembelajaran Anda, dan kita lanjutkan dalam diskusi berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.